Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Winda Lestari dengan NIM 1814070019. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Metodologi penelitian. Dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI. Di video kali ini kita akan membahas tentang bab 3 metode penelitian. Pembahasan pertama, rancangan atau desain penelitian. Rancangan penelitian ialah pendekatan sistematis yang digunakan peneliti untuk melakukan studi kasus. Jenis rancangan penelitian. 1. Rancangan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan dalam kasus-kasus di mana hubungan antara data yang dikumpulkan dan pengamatan didirikan berdasarkan perhitungan matematika. Kedua, rancangan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilaksanakan dalam kasus-kasus di mana penting bagi seorang peneliti untuk memiliki kesimpulan statistik untuk mengumpulkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Kerangka rancangan penelitian, yaitu judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, hipotesis, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, penulisan laporan. Pembahasan kedua, populasi dan responden penelitian serta contoh. Populasi adalah suatu hal yang memberikan penjelasan mengenai objek dalam penelitian yang di dalamnya memberikan penjelasan mengenai karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek penelitian tersebut. Cara menentukan populasi dan contohnya. Terdapat penelitian mengenai keterampilan menggunakan bahasa Inggris pada mahasiswa sastra Inggris di kota Yogyakarta pada tahun 2020, maka populasinya bisa ditentukan dengan faktor di atas. Isi: semua mahasiswa sastra Inggris di seluruh Yogyakarta, baik swasta maupun negeri. Satuan: mahasiswa jurusan sastra Inggris di UGM. Cakupan: Kota Yogyakarta tahun 2020. Jenis populasi. 1. Populasi target adalah populasi yang sudah ditentukan dengan permasalahan penelitian yang relevan dan hasil penelitian dari populasi akan disimpulkan. 2. Populasi survei adalah populasi yang ada dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya yaitu responden. Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Contoh, hubungan antara kelengkapan alat laboratorium dengan prestasi belajar IPA SD. Responden penelitiannya yaitu kepala laboratorium, laboran, guru IPA, dan siswa SD. Pembahasan ketiga, teknik pengambilan sampel dan contoh. 1. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana seorang peneliti menetapkan pilihan beberapa kriteria dan memilih anggota populasi secara acak. Sampel acak sederhana. Contoh, dalam suatu penelitian dibutuhkan 30 sampel, sedangkan populasi penelitian berjumlah 100 orang. Sampel acak sistematis. Contoh, pengambilan sampel pada setiap orang 10 yang datang ke puskesmas. Sampel acak bersastra, contoh penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas. Sampel acak berdasarkan area, contoh kepuasan pasien di ruang inap, UGD, dan lain-lain. Sampel acak bertingkat, contoh kecamatan, gugus, desa, RT, RW. 2. Non-probability sampling yang terdiri dari purpose sampling, snowball sampling, accidental sampling, quota sampling, dan teknik sampel jenuh.
Pembahasan keempat, variabel dan data penelitian. Variabel penelitian adalah objek penelitian yang bervariasi dan dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok atau lebih. Menurut hubungan variabel satu dengan variabel yang lain, variabel dikategorikan dalam variabel independen atau bebas, variabel dependen atau terikat, variabel moderator, variabel interfering, dan variabel kontrol. Data penelitian adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian yang meliputi informasi, angka, maupun keterangan fakta yang mendukung suatu penelitian. Berdasarkan sifat data dikategorikan dalam data kualitatif dan data kuantitatif. Pembahasan kelima, bentuk-bentuk instrumen penelitian. 1. Kuesioner. Dalam instrumen penelitian, kuesioner ini identik dengan penelitian kuantitatif. Contoh, pelaksanaan pembelajaran IPA dan minat belajar siswa di SDN 11 Gunung Tule. Nama siswa, kelas, jenis kelamin. 2. Wawancara. Biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. 3. Observasi. Bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian yang telah dibuat. 4. Dokumentasi. Peneliti dapat memperoleh informasi dan berbagai macam sumber. 5. Tes. Serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, dan bakat. Pembahasan ke-6, teknik pengolahan data secara deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Langkah-langkah penelitian deskriptif yaitu perumusan masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data, menemukan prosedur pengolahan informasi atau data, menarik kesimpulan penelitian. Pembahasan ke-7, teknik pengolahan data secara diferensial, yaitu pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya eksperimen atau non-eksperimen. Variabel penelitian. Variabel dibedakan atas yang kuantitatif dan kualitatif. Contoh, variabel kuantitatif misalnya luas kota, umur, dan lain-lain. Contoh variabel kualitatif misalnya kemakmuran, kepandaian. Populasi dan sampel. Dalam penelitian perlu dijelaskan populasi dan sampel yang dapat digunakan sebagai sumber data. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dalam penelitian ini adalah di mana si peneliti akan mengambil sampelnya untuk penelitian. Metode pengumpulan data. Yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat sehingga betul-betul didapat data yang valid dan reliable. Instrumen penelitian. Penelitian yang bertujuan untuk mengukur suatu gejala akan menggunakan instrumen penelitian. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah langkah apa saja yang akan peneliti ambil. Uji coba instrumen. Untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka analisis data penelitian ini berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan.